Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kita berbagai banyak rahmat yang telah kita rasakan sampai saat ini. Yang kedua, salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang benderang saat ini, yaitu agama Islam. Hadirin sekalian, sholat ialah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap umat Islam di seluruh dunia. Sholat juga sering kita ingatkan sebagai tiangnya agama. Jadi dengan kata lain, sholat adalah pondasi dalam beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, marilah kita mencoba memahami firman Allah, yaitu wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Ayat tersebut memerintahkan kita untuk sholat sekaligus menerangkan hikmahnya. Adapun hikmah sholat yang kita kerjakan setiap hari adalah membersihkan jiwa atau hati dari perbuatan keji dan mungkar yang dapat menjerumuskannya. Para hadirin, terhadap kehinaan siapapun orangnya tentu tidak akan mau terjumus ke dalamnya. Pada hakikatnya, kehinaan itu ditimbulkan dan diakibatkan dari perbuatan keji dan mungkar, dan itulah yang dikehendaki oleh setan. Maka Allah berfirman, sesungguhnya setan itu hanyalah menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakannya terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-Baqarah 169. Lalu juga di firman yang lain, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Surat An-Nur ayat 21. Hadirin yang berbahagia, pada ayat pertama yang telah saya sebutkan tadi mengandung makna bahwasanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat agar dapat mencegah perbuatan untuk itu. Kita sendirilah yang dapat merasakan manfaat dari sholat tersebut. Dengan kata lain, kita membutuhkan sholat untuk menjadikan sholat sebagai penolong. Sholat juga tidak dapat dipisahkan dengan kesabaran. Seseorang yang tekun menjalankan sholat dengan baik, maka akan membiasakan pada hatinya untuk berbuat sabar dan berbuat kebajikan. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Di sini sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sebagai hambanya untuk selalu mendirikan sholat entah bagaimanapun kita kondisinya. Dalam hadis diterangkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menjaga salatnya, maka ia akan mendapatkan cahaya untuk keselamatannya di hari kiamat, dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat tersebut. Namun juga sebaliknya, barang siapa yang tidak menjaga sholat, maka ia tidak akan mendapat cahaya pada hari kiamat kelak. Menjaga dengan uraian tentang hikmah sholat ini dapat mendorong kita untuk selalu menjaga kewajiban sholat dengan sebenar-benarnya. Dalam hadis qudsi diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku menerima sholatnya dari orang-orang yang tawadhu dengan sholatnya karena keagunganku, dan tidak meremehkan terhadap makhlukku, dan tidak terus-menerus melakukan maksiat, dan selalu menghabiskan waktunya untuk berzikir kepadaku, serta kasih sayang terhadap fakir miskin, ibnu sabil, janda yang mengasihi orang yang mendapat musibah. Para hadirin rahimakumullah, kiranya hadis ini dapat kita jadikan sebagai peringatan untuk diri kita masing-masing,
Sudah mampukah kita untuk melakukan sholat seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut? Berapapun beratnya, kita mesti harus berusaha dan selalu sabar berikhtiar. Sebabnya di antara kita tentu tidak ada yang ingin terjerumus kepada jurang kehinaan. Kita semua tentu ingin merasakan hikmah-hikmahnya, melakukan kewajiban sholat yang demikian besarnya. Dan sebenarnya tentang perasaan berat dan ringan dalam melakukan sholat adalah sangat bergantung kepada diri kita masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya sholat itu terasa berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Dengan ayat ini, marilah kita kembali menilai diri kita masing-masing. Tanyakanlah pada diri sendiri, sudah berapa lama kita menunaikan sholat, lalu apa yang kita dapatkan dari sholat itu, dan apakah sholat itu kita mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan jawabannya cukup dengan sebuah pertanyaan, apakah selama ini kita berbuat khusyuk dalam sholat? Jika memang kita masih kurang khusyuk dan menjalankan sholat, seharusnya kita belajar untuk menjalannya dengan tekun dan sabar. Akhirnya, semoga kita semua tidak termasuk ke dalam orang yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang sholatnya tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya tidak dapat apa-apa dari Allah kecuali kebencian dan kemurkaannya. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan, maka hal itu karena khilaf dan kebutuhan ilmu saya. Namun jika hal itu dapat dipetik kebenarannya, dapat dipetik kebaikannya, maka hal itu semata-mata karena ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.